Selamat pagi pemirsa, muncul lagi bisik-bisik politik soal apakah Ketua DPR akan tetap menjadi jatah partai pemenang pemilu atau justru direbut partai lain. Hal ini menyeruak seiring dengan wacana perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, terutama terkait dengan pasal yang mengatur mekanisme penentuan Ketua DPR. Untuk itu, kepatuhan para pelaku demokrasi terhadap regulasi diuji, termasuk ihwal pemilihan Ketua DPR nanti. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 12 Maret 2024 dengan tema Patuhi Regulasi Demi Jaga Demokrasi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah dapat kursi ya? Saya juga dapat kursi nih, Bang, tapi bukan kursi Ketua DPR ya. Biasanya kalau sudah dapat kursi, susah untuk melepasnya. Kalau sudah duduk lupa berdiri katanya. Berdiri. Kita langsung ke editorial, pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Patuhi Regulasi Demi Jaga Demokrasi. Menarik, Bang Elman, karena di dalam editorial dikutip juga keadaan di tahun 2014 setelah pemilu ya, Bang. Waktu itu saya ingat betul kita juga di meja ini membahas berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan mungkin, bagaimana kemudian itu ada perebutan kursi Ketua DPR padahal undang-undangnya sudah mengatur. Memang kalau kali ini ada indikasi ke arah situ lagi atau seperti apa, Bang? Ya, setidaknya sempat terdengar sayup-sayup kan gitu kan. Walaupun susah dibuktikan kan. Ada sayup-sayup, ada angin. Kabar burung. Kabar burung. Namanya juga burung. Namanya burung kan. Tapi bagus ketika Ketua Umum Golkar, Pak Hartarto, Erlangga Hartarto, sama Ketua DPR Pak Bamsud kan sudah menegaskan mereka tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengganggu MD3 kan gitu kan. Bahwa Ketua DPR-nya adalah dari partai yang paling banyak dapat suara. Ya pokoknya kalau acuannya MD3, maka Ketua DPR 2024 itu adalah partai politik yang menghasilkan lebih besar kursi di DPR. Paling banyak kursi di DPR. Paling banyak kursi di DPR. Tapi kalau kita mengacu kepada 2014, seperti yang Bung Leo sampaikan tadi, itu kan gaduh kan. Sangat. Gaduh, dan memang akhirnya kurang lebih setahun DPR itu seperti tidak bergerak. Karena sibuk mempermasalahkan ini, saling mengunci. Jadi gaduh. Inilah kalau memang kepentingan sesaat menjadi tujuan utama kan, gitu. Mendominasi gitu kan. Jadi andai kata misalnya suasana 2014 itu mereka tetap menghormati MD3. MD3 itu undang-undang tentang MPR, kedudukan DPR, DPD dan DPRD kan gitu kan. Andai kata mereka menghormati regulasi itu, kan tidak terjadi. Betul. Dan itu juga terjadi pada waktu pemilu 99. Itu kan PDIP yang menang. Tapi bukan PDIP yang Ketua DPR, malah Golkar. Agak aneh ya. Agak aneh. Itu juga 2014 juga gitu kan. Betul. PDIP yang menang, Golkar yang Golkar atau apa saya? Ketua DPR. Ketua DPR kan. Maka itu bagus kalau hari ini, beberapa hari yang lalu lah, Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, menegaskan Golkar tidak punya kepentingan untuk itu. Nah, ini penting nih kan. Gitu. Pertanyaannya, Bang, kan kita juga sudah beberapa kali melihat yang tadinya kita kira tidak mungkin terjadi juga. Dan yang namanya politik itu kan katanya cair, Bang, bisa berubah setiap saat. Apakah kemudian yang sudah disampaikan itu akan menjadi kenyataan? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 12 Maret 2024, Patuhi Regulasi Demi Jaga Demokrasi. Patuhi regulasi demi jaga demokrasi.
Baik buruknya demokrasi, salah satunya ditentukan oleh seberapa kuat kepatuhan para pelaku demokrasi pada regulasi. Soal kepatuhan itu pun diuji dalam pesta demokrasi kali ini, termasuk ihwal pemilihan ketua DPR nanti. Dalam sistem presidensial, posisi ketua DPR memang tak sevital presiden, namun ia tetap penting, bahkan sangat penting. Ia juga strategis, baik keluar maupun di dalam. Keluar, Ketua DPR merupakan juru bicara resmi serta mewakili DPR dalam kerjasama dan relasi dengan pemerintah maupun lembaga negara lain. Di dalam, ia merupakan koordinator alat kelengkapan DPR dan pemimpin sidang-sidang DPR. Oleh karena itu, wajar, amat wajar jika kursi Ketua DPR menjadi incaran partai-partai politik kontestan pemilu. Demikian halnya di pemilu 2024 yang pemenangnya baik untuk kategori eksekutif melalui pilpres maupun klaster legislatif lewat pileg kian gamblang terlihat. Untuk legislatif, hampir dipastikan PDIP mengukir hat-trick kemenangan setelah sebelumnya berjaya pada pemilu 2014 dan 2019. Suara mereka memang merosot tajam. Dari 19,33% 5 tahun lalu menjadi hanya 16% lebih. Mereka cuma unggul sekitar 1% atas Partai Golkar yang suaranya melejit gila-gilaan. Dari 12,31% di pemilu 2019 menjadi lebih dari 15%. Seiring dengan itu, pertanyaan perihal siapa yang berhak menduduki kursi Senayan 1 pun sempat mengemuka. Muncul lagi bisik-bisik politik, apakah Ketua DPR tetap menjadi jatah partai pemenang pemilu atau justru direbut partai lain. Menyeruak pula wacana perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, terutama terkait dengan pasal yang mengatur mekanisme penentuan Ketua DPR. Dalam Undang-Undang MD3 digariskan, Ketua DPR adalah milik partai peraih suara terbanyak. Ketentuan ini adalah hasil karya anggota DPR yang dibuat tak sekadar untuk kepentingan DPR, tetapi juga demi rakyat. Oleh sebab itu, sangatlah elok mereka mematuhinya. Sangat tidak patut jika ada orang dalam yang justru berambisi mengutak-atiknya, mengakalinya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok partai. Regulasi bahwa kursi Ketua DPR merupakan jatah partai pemenang pemilu selaras dengan prinsip demokrasi. Adilnya, yang menang memang berhak mendapatkan lebih, tapi tidak berprinsip the winner takes all, tak menguasai semuanya. Yang bukan pemenang pun tak lantas tersingkirkan, tapi tetap mendapatkan kuota kursi wakil ketua DPR dengan sistem urutan. Sementara ini, kita menyambut baik komitmen partai untuk patuh pada ketentuan. Partai Gerindra yang kemungkinan bertahan di posisi 3 telah menegaskan penentuan ketua DPR akan mengikuti mekanisme yang sudah ada. Melalui sekjennya Ahmad Muzani, mereka menegaskan tak akan mengusulkan revisi Undang-Undang MD3 untuk mengubah ketentuan itu. Partai Golkar satu frekuensi. Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo menegaskan partainya tak punya skenario untuk merebut kursi Ketua DPR dari tangan partai pemenang. Tentu kita berharap sikap dan komitmen itu bukan cuma sementara. Tidak beda sekarang, lain kemudian, tetapi tetap dipegang teguh nantinya. Begitulah seharusnya berdemokrasi. Kenapa demokrasi kita pilih sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara? Karena ia menawarkan keteraturan dan keadilan. Keteraturan dan keadilan bisa terlaksana hanya jika semua pihak tunduk pada ketentuan. Agar demokrasi sehat, jangan suka-suka menabrak aturan, termasuk aturan penentuan ketua DPR. Jangan duplikasi catatan hitam di pemilu 2014 ketika koalisi Tambun pendukung Prabowo Subianto Hatta Rajasa mengutak-atik regulasi untuk menguasai parlemen yang berujung pada kegaduhan dan ketidakpastian panjang. Jangan pula meniru tangan-tangan jahat di Pilpres kali ini yang karena mabuk kekuasaan lalu bermuslihat, menjungkir balikan peraturan, menyalahgunakan wewenang agar tetap berkuasa. Jangan biarkan virus keburukan dan kebrutalan di Pilpres menular. Benturan dan keadilan bisa jungkir balikan. Pemirsa, di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Bung Lusius, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Ya, Bung Lusius, kita memang masih menunggu penetapan hasil pemilu oleh KPU, tapi kita bisa lihat ancar-ancarnya seperti siapa yang menguasai kursi parlemen, siapa yang kemungkinan akan menjadi presiden. Tapi pertanyaannya adalah begini, ketika penetapan Ketua DPR di sekian tahun yang lalu, 2014 tepatnya, 10 tahun yang lalu, itu sempat diubah peraturannya karena memang ingin mendapatkan atau menguasai kursi DPR. Kalau Anda lihat untuk tahun ini, kira-kira bisa terjadi hal serupa atau semua partai akan menghormati Undang-Undang MD3 yang masih berlaku saat ini, Bung Lusius? Kalau dari pengalaman itu sih, sepertinya pernyataan kedua semua partai akan menghormati Undang-Undang MD3 itu nampaknya kita nggak bisa langsung percaya gitu saja, gitu ya. Oh, begitu. Saya kira kita harus menunggu penetapan hasil pemilu dulu di tanggal 20, ya. Setelah itu baru kita lihat siapa yang mendapatkan kursi terbanyak, ya. Oke. Siapa yang akan menjadi koalisi, siapa yang menjadi oposisi, saya kira itu paling sangat menentukan, ya. Yeah. Dan di 2014 itu koalisi yang akhirnya menentukan apakah Undang-Undang MD3 dirubah atau tidak, ya. Dan yang akhirnya berubah itu karena koalisi gemuk itu yang akhirnya menang, ya. Iya, iya. Saya kira situasinya akan sama juga di 2024 ini, sambil melihat hasil pemilu. Kita baru bisa memastikan apakah Undang-Undang MD3 ini akan berubah lagi atau tidak. Faktanya bahwa 3 kali sudah sejak 2014 itu undang-undang ini dirubah dan semuanya itu diubah untuk kepentingan bagi-bagi jatah. Ya. Jadi soal bagi jatah ini dan merubah undang-undang untuk memuaskan hasrat membagi jatah itu, saya kira itulah watak DPR, gitu ya. Sehingga kalau tadi di Bung Leonard tanya apakah akan berubah atau tidak, saya kira peluang untuk berubahnya itu yang lebih besar dan itu yang lebih terlihat menjadi ciri khas DPR, gitu ya. Gitu. Bung Lusius, kalau sebetulnya menggunakan logika sederhana ya, substansi dari kenapa ketua DPR adalah dari partai yang kursinya paling banyak, itu sebenarnya memang harus seperti itu atau bisa juga tidak seperti itu, Bung Lusius? Katakanlah misalnya kalau ada pemikiran, wah biar ada keseimbangan begitu, bagaimana Bung Lusius? Ya kalau mestinya sistem pemilu kita itu proporsional, ya. Dan penentuan kursi pimpinan di DPR harusnya juga bersifat atau dilakukan secara proporsional, ya. Apresiasi untuk suara kursi atau kursi terbanyak partai di parlemen itu artinya kan ada lebih banyak rakyat yang kemudian mewakilkan dirinya itu melalui partai dengan kursi terbanyak itu. Karena itu perlu diapresiasi dan jabatan ketua DPR itu harusnya menjadi bentuk apresiasi. Logikanya begitu ya. Terhadap partai dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen, itu mestinya logikanya, ya. Baik. Terakhir Bung Lusius, kalau kita sudah dengar beberapa pernyataan ya yang kita catat di editorial ini, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Susatyo sudah mengatakan tidak mau merebut kursi Ketua DPR dari tangan partai pemenang. Lalu juga sudah disampaikan Partai Gerindra ya lewat sekjennya Ahmad Muzani tidak akan mengusulkan revisi Undang-Undang MD3. Apa yang dikatakan orang-orang ini apakah akan menjadi satu kenyataan yang nanti dipastikan oleh partainya pada saat penentuan Undang-Undang MD3 ini, Bung Lusius? Sama sekali tidak ada jaminan. Ini pernyataan individu yang walaupun dalam hal ini Ketua MPR gitu ya dan juga Ketua Partai gitu, ada juga sekjen Partai Gerindra gitu ya. Karena kan kebutuhannya itu belum terlihat sekarang. Ya, kebutuhannya itu nanti setelah penetapan hasil pemilu. Kalau pembicaraan soal koalisi itu sudah mulai terjadi dan sudah mulai diputuskan, ya. Saat itulah kebutuhan
siapa yang harus memimpin DPR juga muncul. Jadi saya kira sih kita pegang untuk sementara lah ya, untuk memberikan ketenangan sementara. Tapi masih panjang ini Oktober 2024 ini. Jadi banyak hal yang mungkin terjadi, termasuk revisi Undang-Undang MD3 itu. Oke, kita tentunya sih masih berharap ya bahwa etika masih ada, termasuk di dalam berpolitik di DPR. Terima kasih Bung Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Bung Lusius. Selamat pagi Bung Renat. Pertanyaan yang sama Bang Elman, apakah jaminannya apa yang dikatakan oleh seorang Erlangga Hartarto, Bambang Susatyo, termasuk Ahmad Muzani dari Gerindra, itu memang akan menjadi kenyataan bahwa partai-partainya dan partai yang lain tentunya juga tetap akan menghormati dan menggunakan Undang-Undang MD3 yang saat ini berlaku? Nggak ada jaminannya. Tidak ada jaminan? Karena ini jaminan itu sangat erat kaitannya dengan interest. Kepentingan ya? Kepentingan. Kan nanti itu kan formatnya kan baru samar-samar kan, kelihatan kan. Itu kan terjadi 2014 kan. Waktu itu kabinet koalisi Indonesia Hebat kan. Koalisi Indonesia Hebat. Pak Jokowi kan jadi presidennya kan. Betul. Itu ada PDIP, ada Nasdem, ada Hanura, ada PKB ya. Nah, lalu di sisi lain ada koalisi Merah Putih. Ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat. Kemudian Demokrat waktu itu bilang tidak di antara keduanya kan gitu. Tadinya netral. Nah, tapi akhirnya kan akhirnya masuk juga. Situ ada juga PKS kan gitu. Nah, situ kan terlihat soal kepentingan kan. Nah, karena mereka jadi presiden, ya kita ngeblok sini kan gitu kan. Nah, ini juga kita kan nggak tahu ini kepentingannya apa ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan angket ini kan gitu kan. Pengamanan angket. Pengamanan angket kan kita nggak tahu. Jadi ini juga bisa jadi bargaining. Oke. Boleh, ini analisa kita ya. Logika. Warung kopi. Warung kopi gitu ya. Oke. Kalau angket landai, boleh gitu kan. Ketua DPR tetap pemenang suara terbanyak gitu kan. Kursi terbanyak. Tapi kalau tidak, ini kan kalau misalnya pengusul angket ini betul-betul mengental, menyatu, benar-benar jadi, dan itu juga nanti berlanjut sampai setelah pelantikan presiden, itu kan dahsyat itu kan, bahaya nih, di situ. Nah, jadi memang belum bisa, tapi untuk menenangkan perasaan, kita bilang sudah disampaikan, sudah disampaikan, sinyalnya sudah lah, aman gitu kan. Tapi sekali lagi, politik itu dinamis. jadi nggak ada jaminan, Leo. Politik dinamis, Bang. Tapi pertanyaannya kembali lagi, untuk orang-orang yang masyarakat kebanyakan, yang berharap sebenarnya sederhana, hidup saya jadi lebih sejahtera, saya mau beli barang-barang semua jadi terjangkau, barangnya ada, saya mau sekolah, saya mau ke dokter, saya bisa mengobati diri saya. Nah, untuk mereka, itu sederhana, Bang, melihatnya. Hitam dan putih. Ada benar dan salah, ada etika di situ, ada moral di situ. Apakah kemudian di dalam menyikapi Undang-Undang MD3 ini soal kursi DPR, etika itu masih akan terpenuhi, atau kemudian atas nama politik yang konon katanya menghalalkan segala cara, maka kemudian etika itu pun terbalik lagi? Ya, sebetulnya kan logikanya kan sederhana, Leo. Kalau etika dan moral itu masih dihormati, dihargai, ya keputusan MK kan tidak mengeluarkan keputusan 90 kan. Ini kan sudah kejadian, flashback sudah flashback sedikit. Pilpresnya sudah selesai kan gitu kan. Tentu pasti kita hormati apapun keputusan tanggal 20 Maret nanti kan. Tapi ini kan Anda bicara etika dan moral. Belajar daripada itu. Dari kejadian. Nah, sebetulnya kalau semua menghargai etika dan moral, maka tidak terjadi kegaduhan pada 2014. Tiba-tiba mereka tahun 2018 mengganti Undang-Undang MD3.
Supaya kemudian mereka bisa duduk sebagai ketua DPR. Menguasai kan gitu kan. Nah ini kan ini yang dikhawatirkan terjadi pada 2024 ini. Memang sekarang Gerindra, Golkar sudah memberikan sinyal. Tidak akan kita hargai. Tapi Leo tadi tanya, apakah ada jaminannya? Enggak ada. Jaminan. Karena apa? Tergantung interest. Interest setelah tanggal 20 Maret dan interest setelah pelantikan Presiden 20 Oktober. Baik. Kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kalau kita bicara soal kursi DPR, sebetulnya kan semua anggota Dewan itu punya suara yang sama. Malah kita sering menemukan banyak kali keputusan itu diambil terpaksa harus voting. Siapa yang lebih banyak yang memilih sesuatu, dia yang akan memenangkan. Lalu pertanyaannya Bang, kenapa kemudian kursi ketua DPR ini sampai diperebutkan begitu rupa? Undang-Undang MD3 tahun 2014 bahkan sampai diubah, diganti. Bagaimana Bang? Ya, karena ketua DPR itu kan menjadi koordinator kan. Koordinator kan? Ya, koordinator kan. Bukan sendirian bisa bersuara, bukan begitu. Ya, dia sebetulnya kan fasilitator sebetulnya kan. Nah, tapi kan faktanya kan dia menjadi juru bicara juga. Juru bicara dari DPR baik di dalam maupun di luar negeri kan. Gitu kan. Jadi memang mau tidak mau posisi ketua DPR itu kan walaupun tidak sesentral presiden ya. Itu dia. Nah, tetapi dia juga tetap strategis kan itu kan. Punya hak semacam hak veto begitu tidak? Tidak punya. Tidak kan? Tidak punya. Jadi harus sesama koleganya wakil-wakil ketua ini baru bisa mengambil sesuatu gitu. Ya kan selalu kan melalui Bamus kan. Nah, jadi Bamus itu kan pimpinan Dewan sama pimpinan praksi-praksi kan. Jadi memang kalau bicara tentang itu seolah-olah kan tidak memerlukan. Tidak penting banget lah itu ketua DPR. Penting, ya kan memimpin delegasi misalnya kan pasti IPO misalnya kan. Kan gitu kan. Kan tetap ketua DPR kan gitu kan. Jadi itu sebabnya memang ini tetap diperlukan. Katakanlah misalnya untuk pemimpin sidang misalnya. Sidang pleno untuk pengambilan keputusan. Kan yang memimpin sidang kan satu orang. Dan itu didampingi kan? Iya, biasanya ketua. Yang pegang ketok palu kan ketua. Yang pegang palunya ketua. Dia bisa atur molor apa gitu. Berapa kali kejadian sempat itu kan terjadi kan? Mikrofonnya malah mati. Tidak hidup. Kan gitu kan? Jadi tidak seperti teori kan haknya semua sama kan gitu. 575 orang itu sama. Tapi kan dalam kenyataannya kan pemimpin sidang kan emang tiba-tiba ada anggota DPR yang pemimpin sidang enggak kan? Ketua DPR kan? Atau wakil ketua DPR. Anggota hanya bisa interupsi. Itu pun sering dipotong kalau interupsinya. Dimatikan. Teriak dari sana kan gitu. Dia teriak tidak terdengar di televisi. Itu persoalannya. Bang, pertanyaannya kembali lagi Bang. Kalau kemudian kepentingannya apa? Kalau kemudian MD3 ini mau diubah? Karena kan
kalau kita bicara berdasarkan real count terakhir, berdasarkan quick count, kalau kita bicara presiden, Bang, kemungkinan kan bahwa paslon 02 yang akan dilantik di 20 Oktober nanti, Prabowo dan Gibran. Lalu kenapa kemudian partai-partai yang mengusung 02 mungkin masih mau kursi ketua DPR lagi, Bang? Untuk apa, Bang? Tadi kan saya jelaskan. Tergantung interest, kepentingan, dan jaminannya kan gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya katakanlah kalau misalnya oposisi ini betul-betul terwujud, benar-benar oposisi, benar-benar terposisi, berarti kan jumlah mereka kan lebih besar daripada, malah lebih banyak ya? Lebih banyak kan, sampai hari ini ya. Iya. Berdasarkan real count kan. Real count KPU. Mereka kan lebih besar. Nah, ini kan perlu disiasati kan. Oh. Jadi di sini perlu penyiasatan. Iya. Nah, makanya sebetulnya di sini lobby-lobbynya terjadi kan. Ini perlu lobby-lobby antara sekarang sampai 20 Maret, antara 20 Maret sampai 20 Oktober kan gitu kan. Jadi ini apa? Katakanlah misalnya sekarang kan angket nih. Angket lagi akan didesak nih. Nah, tergantung goalnya apa. Kan gitu kan. Mengetahui kecurangan misalnya. Sampai di situ sampai misalnya. Situ. Oke. Apalagi contoh misalnya kan gitu. Penanggung jawab. Nah, kan gitu. Kalau sampai ketemu kecurangan ini yang kan, TSM maka harus ada yang bertanggung jawab. Makanya ini diganggu. Baik. Kayak gitu kan. Kalau begitu ini kan dugaan-dugaan kita ini kan. Iya, ini kalau kita begitu, obrolan warung kopi. Kalau begitu oke. Ketua DPR tidak kita kasih kan gitu kan. Jadi itu persoalannya memang. Bang, untuk rakyat kebanyakan, untuk kita semua, sebetulnya yang mana yang paling bagus untuk kehidupan kita? Apakah kemudian undang-undang MD3 yang terus kita pakai, kita hormati, dengan menghormati fatsun politik tentunya ketika partai yang mendapat kursi terbanyak di DPR, wajar dia menjadi ketua, atau memang yang tadi itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan politik praktis, ya sudah rakyat ikuti saja seperti apa yang dilakukan oleh wakil-wakilnya ini. Yang mana, Bang? Kalau rakyat itu sebetulnya kan dia tidak ambil pusing soal MD3 mau apa, nggak ada urusan itu. Siapa ketua? Tapi sama dengan, artinya gini, rakyat itu kan yang penting dia sejahtera kan. Betul. Mau ada MD3, mau MD3 itu mau dikooptasi, nggak ada urusan. Tapi kami itu sejahtera. Yeah. Sama ketika misalnya, ketika muncul misalnya apa kampanye 02 misalnya makan siang gratis buat apa siswa gitu kan. Iya, anak-anak sekolah. Kalau tanya rakyat, bagus. Iyalah. Kalau bisa makan siang, kenapa malah kalau bisa makan pagi gratis? Semuanya. Makan malam gratis. Iyalah. Itulah gunanya negara katanya. Kalau bisa jangan hanya siswa, semua kita makan gratis. Orang tuanya juga. Jadi itu kan para politisi yang mengecam ini kan. Yeah. Dia hitung anggarannya ini. Yeah. Kalau rakyat biasa, bagus ini. Gratis kok. Makan siang gratis. Masa kita tolak? Apa yang salah? Tapi kalau bisa, jangan hanya makan siang gratis dong. Makan pagi gratis, makan malam gratis. Dan jangan hanya siswa. Kalau boleh, seluruh rakyat gratis makan. Apa nggak begini rakyat? Jadi, tapi pandangan politisi beda lagi. Karena dia memang dia pikirannya kan politik kan. Betul. Kekuasaan. Kepentingan. Kalau rakyat nggak ada, bagaimana saya bisa makan enak? Bagaimana saya bisa sejahtera? Kalau boleh yang gratis itu berlaku juga buat sekolah gratis, berobat gratis, semua gratis. Ya, kalau memang negara punya uang dan mampu menggratiskan, kenapa tidak? Misalnya BBM, jangan mahal dong, kasih semurah-murahnya. Jangan hanya Pertalite, Pertamax kasih murah. Coba kalau ada yang paslon yang mengkampanyekan seluruh BBM akan digratiskan. Menang dia langsung. 100% dia menang. 100%. Bang, kembali lagi ke MD3 ini, Bang. Kalau kita
bicara dengan asumsi sekarang bahwa partai-partai yang tidak bergabung ke kubu 02 itu kan jumlahnya, kursinya kemungkinan lebih banyak ya daripada yang mendukung 02. Apakah kemudian otomatis itu artinya bisa membuat pemerintahan yang baru nanti ter-challenge terus, saya tidak mau mengatakan terganggu ya, tapi tertantang terus, kurang stabil, atau memang sebenarnya lobby-lobby politik tetap bisa membuat itu terjadi. Jadi tidak semua harus masuk di dalam koalisi besar begitu, karena kan desas-desusnya mengatakan begitu Bang, inginnya semuanya masuk ke dalam pemerintahan, sisakan 1 atau 2 partai saja yang benar-benar jadi oposisi. Harus begitu atau memang seperti sekarang kita juga bisa belajar bagaimana menjadi oposisi yang juga tidak destruktif, Bang? Bagaimana, Bang? Sebetulnya kalau pemerintahan ini mau berlangsung on the track ya, artinya mereka mau melaksanakan semua janji-janji kampanyenya, bagus juga ada parlemen di luar pemerintah gitu kan, DPR. Oposisi. Katakanlah tidak, karena nggak ada istilah oposisi katanya di demokrasi kita. Penyeimbang. Oke. Jadi dia akan menggonggong pada saat pemerintah salah, keliru, melenceng. Itu kan perlu diteriakin. Betul. Jadi inilah pentingnya sebetulnya pemerintah punya lawan tanding kan. Iya, penyeimbang ya. Penyeimbang. Iya. Kalau semua ada di dalam, itu berbahaya sebetulnya. Sama seperti sekarang ini kan. Mayoritas parlemen itu berada di dalam koalisi pemerintah. Boleh dikatakan pemerintah itu tidak ada mengoreksi. Tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Apapun yang dititahkan oleh pemerintah, presiden, pasti jadi. Padahal sebetulnya kan belum tentu semuanya benar. Sempurna, belum tentu benar kan gitu. Semuanya baik untuk rakyat belum tentu. Nah, itulah sebetulnya pentingnya ada di luar pemerintahan. Oke. Jadi kalau misalnya negara ini mau cepat makmur, cepat maju, maka sebetulnya di luar harus ada. Dan mereka lah yang selalu berteriak, bukan begini. Karena yang benar itu nanti misalnya kan yang di luar itu juga mereka juga punya menteri, menteri bayangan kan. Betul. Ada menteri keuangan, ada menteri luar negeri, ada menteri pertanian. Jadi ketika menteri pertanian yang sah menyatakan akan ada swasembada pangan, muncul menteri pertanian dari bayangan ini. Nggak begitu. Yang sudah berhitung juga. Dia udah hitung. Dengan hitungan benar tentunya. Dengan benar. Dia tidak hanya teriak. Jadi sebetulnya kan ini kan enak. Betul. Jadi di dalam secara resmi ada menteri yang benar, di luar ada menteri bayangan. Oke. Nah kalau ini terjadi kan yang berpesta pora siapa? Ya rakyat. Kembali lagi Bang, ketika Abang tadi mengatakan tidak ada jaminan bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, ini kan menjadi tanda tanya kita juga Bang. Apakah kemudian kembali lagi kita akan melihat pemerintahan yang gemuk sekali koalisinya, sehingga tidak ada lawan tandingnya yang sanggup mengimbanginya, atau kita akan melihat pemerintahan yang akan lebih langsing, tapi akan lebih gesit bergerak, karena ada lawan tanding yang kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, di dalam teori organisasi ada terminologi yang mengatakan big giant cannot dance. Ketika organisasi itu terlalu gemuk, maka dia akan cenderung tidak bisa gesit bergerak, akan cenderung juga tidak mudah beradaptasi, dan umumnya raksasa ini akan jatuh, berdebum dan mati. Pertanyaannya Bang, ketika pemerintahan yang baru nanti akan dibentuk, apakah memang semuanya harus masuk ke dalam demi stabilitas supaya kemudian stabil pembangunan bisa dilakukan, atau memang boleh juga orang-orang yang memang kritis tapi membangun itu tidak di dalam pemerintahan ini? Ya, kan sama dengan tubuh manusia kan. Iya. Supaya sehat kan yang dimakan kan juga harus dibatasi kan. Betul. Jangan semua hantam kromo kan. Betul. Jadi negara ini juga kalau supaya dia sehat, emang tidak
tidak semuanya harus masuk. Dia tetap harus ada pemikiran-pemikiran yang kritis, yang selalu dia menggonggong pada saat yang diperlukan, kan, gitu kan. Maka itu harapan kita sebenarnya kan pemerintahan, siapapun nanti yang akan membentuk pemerintahan setelah 20 Maret ini, maka kita harapkan janganlah membangun kabinet gemuk, apalagi menambah-nambah. Jadi departemennya juga dimekarkan, wamennya juga dimekarkan yang tidak penting, kan, gitu kan. Mungkin katakanlah kalau departemen luar negeri misalnya kan, memang diperlukan wakil Menlu. Karena sering bepergian kemana-mana. Tapi kalau departemen lain, kan tidak perlu ada wamen kan sebetulnya. Dan itu kan pemborosan kan. Dan misalnya kan kalau ada misalnya departemen yang bisa merger misalnya kan, disatukan aja misalnya. Untuk apa harus dimekarkan lagi kan, gitu kan. Hanya untuk mengakomodasi, memberikan tempat buat mereka yang mendukung kemarin menjadi kawan baru kan, gitu kan. Kalau bicara di parlemennya Bang, apakah kemudian memang budaya kita, saya bilang budaya lah ya, memang bisa menghormati orang yang berbeda pandangan dengan kita, tapi dengan kritis yang tentunya membangun, dan tidak menjadikan itu masalah personal yang kemudian harus mati-matian begitu. Kalau tidak saya yang mati, kamu harus mati. Bagaimana itu bisa terjadi di DPR, Bang? Gini loh, Leo. Kalau negara itu mau maju, maka dia juga harus menghormati orang yang berbeda pandangan dengan dia. Walaupun harus akurat ya? Ya harus akurat. Jangan asal bunyi juga. Jangan asal bunyi kan, gitu kan. Bahkan kadang-kadang juga asal bunyi juga ya nggak apa-apa. Kenapa? Itu juga perlu juga, kan, gitu kan. Tapi asal bunyi yang akurat itu juga diperlukan. Betul. Jadi yang penting sebetulnya bagaimana supaya negara ini berjalan lancar, kan, gitu kan. Maka memang diperlukan, katakanlah dari dalam, kan, gitu kan. Tapi biasanya dari dalam kan daya kritisnya kan sedikit berkurang kan. Banyak biasanya. Banyak gitu kan. Biasanya melemah langsung. Dia ada interest kan, gitu kan. Betul. Pingin tetap dipertahankan. Pingin tidak enak membuat pimpinannya tersinggung. Nah, yang bisa membuat tersinggung itu kan orang luar biasanya kan. Tersinggung yang positif ya. Nah, tersinggung positif kan. Maka itu sebetulnya kan prinsipnya kan kehormatan itu tidak hanya harus berada di dalam. Di luar juga kehormatan. Jadi katakanlah ada partai politik berada di luar pemerintahan, itu juga terhormat. Jadi tidak harus masuk bersama-sama dengan pemerintah menjadi dia terhormat, tidak. Semua dua-duanya terhormat. Kalau di luar katanya nanti kemudian bisa kekeringan, Bang, karena jauh dari sumber mata air, dan itu sudah beberapa kali terjadi di Republik ini. Nah itu bagaimana, Bang? Itu menjadi soal. Itu menjadi soal partai politik kita hari ini. Jadi memang dari awal partai politik itu pinginnya memang bukan untuk membenahi negara, bagaimana untuk mendapatkan mata air sebanyak-banyaknya supaya ada di dia juga, kan, gitu kan. Nah, itu kalau itu terjadi sampai kapanpun negara kita ini tidak akan bisa maju. Baik. Anda bisa bayangkan loh, di negara mana ada yang bansos menjadi utama, kan, gitu kan. Nah, supaya 2029 tidak ada lagi bansos, maka negaranya harus dibangun. Jadi kita harapkan nanti 2029 tidak ada lagi kepala negara yang bagi-bagi bansos. Baik. Kita harapkan kita semua kembali lagi bisa menghormati peraturan atau regulasi untuk menjaga demokrasi kita. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi-pagi. Pemirsa, kita berharap kita jangan lagi meniru tangan-tangan jahat di Pilpres kali ini yang karena mabuk kekuasaan lalu bermuslihat menjungkir balikan peraturan, menyalahgunakan wewenang agar tetap berkuasa. Agar demokrasi kita tetap sehat, jangan suka-suka menabrak aturan, termasuk aturan penentuan Ketua DPR. Saya Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.